Efek negatifnya apa? Kalau satu halaqah itu terlalu penuh sesak dengan murid, dengan anggota. Yang pertama, dha'fut tarkiz, lemahnya fokus fi amaliyatai al-akhdhi wal ata, dalam dua aktivitas take and give. Baik murid mengambil faedah dari guru atau guru memberi faedah kepada murid, itu nanti akan tidak fokus. Kenapa? Karena ya betapa tegangnya sebuah halaqah, isinya 50 orang, pengajarnya cuma satu, dan 50 itu mesti ada 5 atau 10 anak yang paling dekat dengan ustadznya, duduknya, ya kan? Dia paling banyak dapat faedah dari ustadznya, paling jelas. Yang di belakang, ya nek dia dengerin, kalaupun dia dengerin belum tentu yang tengah diem kan, yang tengah bisa jadi nanti pada maghrib pada isya ya saing kita gitu kan. Yang di belakang akhirnya ustadznya ngomong apa, dengernya dia saing kan gitu. Jauh jaraknya dari pusat ini, pusat maklumat kan gitu. Yang kedua, yang pertama, lemahnya fokus dalam take and give, ifadah atau istifadah, ngajar atau belajar. Yang kedua, luju'ul mu'allim ila wasaila ittirariyah wa ghairi mufaddalah. Mu'allim, guru, pada akhirnya kemudian kembali menggunakan atau berpaku menggunakan sarana-sarana ittirariyah, sarana-sarana cadangan atau darurat. Mutar itu kan darurat kan. Wa ghairi mufaddalah, dan sebenarnya wasilah-wasilah ini itu tidak diprioritaskan, tidak diutamakan untuk digunakan. Kenapa? Untuk membatasi masalah ini, untuk mengatasi masalah ini. Wah, santriku 50. Wah, sitok-sitok rak cukup. Wah, akhirnya nanti dia muter otak gimana caranya biar cukup. Misalkan dia kat-takhfif min kamiyatil manhaj al-muqarrar, harusnya porsi setoran itu misalkan 1 halaman, akhirnya udah nggak boleh 1 halaman, 1 orang paling banyak 2 baris, padahal harusnya 1 halaman. Nah, kan repot. Awal israfi atau cepet-cepet, akhirnya sudah lanjut kan gitu, cepet-cepet akhirnya. Au ihmali ba'di amaliyatihi ka'amaliyatil muroja'ah, atau meremehkan sebagian dari tugas yang harusnya dikerjakan, seperti misalkan muroja'ah, udah muroja'ahnya sendiri-sendiri aja, ustadz ngontrol aja, nanti di akhir saya tanya ya, semuanya saya tanya nanti, semuanya muroja'ah sendiri-sendiri gitu, misalkan, dan lain sebagainya. Itu ada contoh-contohnya. Intinya, yang pada intinya nomor 2 adalah kalau situasi itu ada, maka cenderung nanti guru akan berusaha gimana caranya biar waktu yang ada itu pas, sehingga cara-cara cadangan, cara-cara darurat itu akhirnya kemudian dikeluarkan, jurus-jurus pamungkas yang sebenarnya tidak ideal. Yang ketiga, ihtimalu wuqu'i munaza'atin baina thalabah, timbulnya perselisihan, persengketaan di antara para santri, para murid. Kenapa? Karena tempatnya sempit misalkan, atau karena waktunya terbatas, akhirnya kemudian duluan kan rebutan gitu. Atau kalau tidak rebutan, sebagian malah sudahlah, paling juga nggak dapat jatah, nanti udah isya paling. Sebagian malah memanfaatkan, dan itu kan masalah. Itu masalah. Atau ada, udah aku besok aja lah, paling nggak cukup waktunya. Nah, ini tiga efek negatif ini sesuatu yang harus diatasi masalahnya. Kalau nggak diatasi, nggak dikasih solusi, ya nanti repot kan gitu.